Lalu kata Jibril, hai Muhammad, aminkan juga siapapun di antara umatmu yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi dan dia tidak diampuni sama Allah. Nggak ada ibadahnya. Orang puasa dia sendiri nggak puasa. Orang disebut tarawih dia ngobrol sama teman-temannya. Orang lagi ngaji dia malah dengar musik sana sini. Jauh sekali. Aminkan orang ini celaka. Kata Nabi SAW, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Ramadan ini kalau akan tiba, target tadi yang saya bilang itu untuk mencapai Ramadan ini meningkatkan skill spiritual tadi, potensi keimanan, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan memang Ramadan bulan pelatihan memang. Ayat yang masyhur dalam surah Al-Baqarah ayat 185, sering ustaz-ustaz kita, dai-dai kita sebutkan di Ramadan. Cuma biasanya diterjemahkan secara letterlet. Kita sekarang coba datangkan makna tadabbur dan makna tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Targetnya la'allakum tattaqun. Begini terjemahan tadabburnya. Hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program peningkatan potensi keimanan kalian, skill spiritualnya, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Ramadan ini, jadi bukan kita yang baru puasa, sebelum kita sudah mengerjakan juga ini, agar mencapai tingkat ketakwaan. Apa itu tingkat ketakwaan? Selalu mengerjakan perintah Allah yang wajib dan sunnah, yang halal dinikmatin, dan selalu meninggalkan semua apa yang Allah larang, haram atau makruh. Itu targetnya. Bagaimana menjadi orang yang sempurna. Kalau Ramadan, semua orang puasa, semua orang tarawih, mayoritasnya semua orang baca Quran. Dan pada saat itu kita ke Saudi, kita ke Amerika, kita kemanapun ketemu sama Muslim, kita akan temukan hal yang sama. Kalau itu saja tidak bisa membuat kita lebih baik dari sebelumnya, kira-kira kapan antum ini mau baik? Semua orang kiri kanan, di rumah tangga kita, di tetangga kita, di kerabat secara umum, teman-teman kantor, pada puasa, pada cerita sholat tarawih, pada baca Al-Quran. Lalu kalau pada saat itu tidak bisa baik, tidak mungkin baik di luar Ramadan. Makanya targetnya memang untuk itu. Kalau tidak Ramadan, teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW sangat gembira, tersenyum, dan mengumpulkan para sahabat sambil mengatakan, telah tiba pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Berkah makanan kalian, berkah minuman kalian, berkah pendapatan kalian, berkah waktu kalian, berkah segala sesuatunya. Biarpun tidak sempat sahur, asal sugestinya, niatnya benar, maka akan aman tuh. Dia bisa tahan sampai buka puasa, insya Allah. Nanti akan kita sebutkan itu. Maka berkah semuanya, penuh dengan rahmah, kasih sayangnya Allah. Kasih sayang Allah ini termuat dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan, semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seluasa di luar Ramadan. Rahmatnya Allah di situ. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Pintu surga dibuka. Apa manfaatnya buat kita sekarang? Sementara kita belum bisa masuk ke dalamnya. Apa maksudnya pintu neraka ditutup? Neraka juga tidak kelihatan. Kata ulama, maksudnya adalah pendaftaran untuk ke surga dibuka. Teman-teman kalau kerja di perusahaan, tanggal 1 Januari sampai 31 Januari tempat waktu pendaftaran. Siapapun yang kasih masuk berkasnya, store berkasnya, dia akan diterima. Maka seperti itulah. Ini iklan Ramadan tanggal 6 Juni teman-teman sekalian, terbuka mulai pintu surga, pendaftaran. Hari pertama kasih berkas antum. Dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ini terbuka pendaftaran, pasti diterima. Tidak ada penolakan. Semua pintu neraka ditutup, maksudnya biar orang berbuat salah. Pada saat itu rahmatnya Allah mengalahkan murkahnya. Tidak dihukum. Tidak dihukum. Di dalam hadis yang lain dikatakan, kalau tiba Ramadan,
ada malaikat-malaikat Allah berseru sambil berkata, wahai pelaku-pelaku kebaikan, wahai pelaku-pelaku kebaikan, segeralah tinggikan derajatmu di surga, karena pintu surga lagi dibuka. Kesempatan nih, amal apa saja kau lakukan dilipat gandakan pahalanya, kejar derajat yang tinggi. Dan wahai pelaku kebaikan, berhenti, karena pintu neraka lagi ditutup. Kesempatan kamu hapus nama kamu dari neraka. Karena memang kita semua teman-teman sekalian punya tempat di surga dan di neraka saat ini. Kalau antum meninggal beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, kita imani, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, meninggal masuk ke surga. Tempat kita di neraka dikasih orang-orang kafir itu. Tapi kalau antum meninggal bermaksiat kepada Allah, fasik, apalagi kafir, tempat di neraka diumumi. Kalau fasik, teman-teman, dia akan masuk ke dalam neraka dulu, setelah bersih, baru dia masuk ke tempatnya di surga. Kalau kafir, abadi selamanya. Dan tempatnya di surga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi semua sudah punya. Sekarang di Ramadan dibuka itu. Pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya tidak ada pendaftaran ke neraka dan surga dibuka lebar-lebar. Dan syaitan, semuanya dibelenggu. Begini, kalau saya lagi lomba lari dengan seseorang, orang ini dibelenggu teman-teman. Rival saya diikat kakinya, diikat tangannya. Gak bisa bergerak. Saya juga jalan santai sampai garis finish kan. Dia gak bisa buat apa-apa. Paling jalan sedikit sekali, nggak mungkin. Loncat pun susah, apalagi melangkah. Dibelenggu. Tahu belenggu ya? Bukan ikat ya. Belenggu itu di atas ikat. Kalau ikat itu bisa satu ikatan. Kalau belenggu itu dililit sampai nggak bisa bergerak. Itu baru namanya belenggu. Leher orang dibelenggu itu diikat, dijepit sama rantai, nggak bisa bergerak. Itu baru namanya belenggu bahasa Indonesia. Dibelenggu semua, nggak bisa bergerak nih. Bodohnya ada sebagian orang, teman-teman sekalian. Jangan tersinggung ya. Kalau ada yang pas antum kena ya, mudah-mudahan antum selamat dari kebodohan itu. Pas tiba Idul Fitri tiba, lisannya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya salah tempat. Bukan Alhamdulillah saya sudah sebulan dilatih puasa, sekarang saya siap praktekin ilmu. Seperti orang dilatih di camp militer, 1 bulan kemudian siap terjun di medan perang. Begitulah. Ini enggak, pas tiba Idul Fitri, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah karena lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah enggak puasa lagi. Alhamdulillah enggak tarawih lagi. Alhamdulillah enggak lagi baca Quran. Alhamdulillah sekarang boleh pacaran lagi. Dan seterusnya. Ini salah. Masa orang belajar mengemudi mobil sebulan, udah bayar. Orang seminggu sudah bisa bawa mobil. Kalau Marwan, Masya Allah 3 hari sudah bisa. Seminggu bisa bawa mobil, sebulan bisa mahir bawa mobil, terus nggak pernah nyetir mobil. Bermanfaat kursusnya. Antum panggil seorang profesor ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, bayar full. Selalu komunikasi tiap hari. Setelah sebulan nggak pernah bahasa itu sama sekali. Sampai mati, nggak bermanfaat. Begitulah orang Ramadan tuh. Mestinya dia, jadi kalau kita lagi lomba lari sama musuh tadi, setan ini lagi diikat. Kita lagi jalan sampai dekat garis finish. Garis finish ini kematian, teman-teman. Begitu mati masuk surga nih. Ada orang bodohnya, pas dekat garis finish depan matanya nih, berhenti, nunggu setan datang yang dilepas belenggunya. Udah paham belum? Hah? Rupanya masih mesti diasah otaknya. Ramadan itu setannya lagi diikat, antum lagi tingkatin ibadah, bebas, sholat, puasa, enak, gak ada yang ganggu. Sudah dekat garis finish nih. Begitu Idul Fitri, setannya kan dilepas lagi. Ada orang bodoh nunggu di dekat garis finish. Dia nggak lewat. Tunggu datang tuh musuhnya. Sampai musuhnya kadang-kadang lewatin dia tuh. Kembali lagi digoda. Padahal sudah menang dia tadi. Sudah jauh ini. Sebulan jaraknya. Orang kalau lomba lari itu jaraknya sebulan, mungkin yang satu di Surabaya, yang satu di sini. Jauh, nggak bisa. Tapi dia panggil lagi setannya. Tunggu deh. Ngopi dulu di sini nunggu. Sudah paham? Alhamdulillah. Kan harus diulangi 2 kali. Nasib mana punya murid antumnya. Pak boleh buat sabar. Jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung nggak apa-apa lah. Biar murid pintar. Baik teman-teman sekalian. Poinnya adalah Ramadan itu kata Nabi SAW bulan yang penuh berkah dan rahmah. Ya. Berkahnya kita bisa lihat, kadang-kadang kita cuma beli makanan sedikit, makan sedikit, waktu juga jadi berkah. Karena tidak ada program makan siang di kantor, ya.
duduk, panjang waktunya. Sayangnya ada orang pakai tidur nih, dia nggak pakai yang lain. Dia pakai ibadah, baca Quran, baca buku, majlis ilmu lah. Ada teman-teman di kantor bagus, kuliah duhur ada, belajar, bagus sekali. Positif gitu. Diisi dengan waktu-waktu yang positif, itu berkah. Juga rahmatnya Allah sudah saya sebutkan, dibuka semua pintu surga, itu pintu neraka, dan diikat semua syaitan-syaitan. Ini rahmat yang luar biasa. Dan kata Nabi SAW, Allah melihat persaingan kalian di bulan itu. Perlihatkan yang terbaik dari diri kalian, karena Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Itu Ramadan, dibanggakan, Allah banggain. Si fulan tuh lihat sholatnya, si fulan tuh lihat begini, dibanggain sama Allah. Di depan para malaikatnya. Sungguh, kata Nabi SAW, orang yang bodoh, orang yang celaka, orang yang terhina, yang dapat Ramadan, tapi tidak mengambil manfaat darinya. Hampir mirip dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, sungguh terhina seseorang hamba yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, dan dia belum diampuni. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, amin, amin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang Anda aminkan? Kata Nabi SAW, Jibril sekarang datang kepada saya. Dan Jibril berkata, hai Muhammad, aminkan. Siapapun di antara umatmu yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu kedua orang tuanya mati, belum bisa atau belum sempat memasukkan ia ke dalam surga. Maksudnya tidak berbakti pada orang tuanya. Sampai mati, percuma. Dia nggak dapat manfaat dari situ. Ini celaka. Bilang amin. Amin. Karena memang Nabi suruh kita bakti sama orang tua. Berarti orang yang tidak mau bakti sama orang tua, tinggal layani minumnya, layani makannya, telepon, penuhi kebutuhannya, kita masuk surga. Enak sekali kan? Celaka tuh orang, bodoh tuh orang, bilangin amin, amin. Lalu kata Jibril, hai Muhammad, aminkan juga. Siapapun di antara umatmu yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi, dan dia tidak diampuni sama Allah. Gak ada ibadahnya. Orang puasa dia sendiri gak puasa. Orang disebut terawih dia ngobrol sama teman-temannya. Orang lagi ngaji dia malah dengar musik sana sini. Jauh sekali. Aminkan orang ini celaka. Kata Nabi SAW, amin. Semua orang jadi baik pada saat itu, terus kita nggak baik, kapan mau baik coba? Kalau Ramadan aja orang semua puasa, kita nggak puasa, kapan mau puasa kira-kira? Gak mungkin kan? Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa.